Kali ini di UV Talk episode kedua, kita kedatangan salah satu bintang tamu yang istimewa nih. Nggak cuma terkenal karena suaranya yang bagus, dia juga terkenal karena suka nge-cover lagu-lagu. Dan kebetulan, dia merupakan salah satu anggota dari grup girl band yang personilnya banyak banget di Jakarta nih. Langsung aja ya, tidak lain dan tidak bukan, Siska JKT48. Halo Kak. Hai Sasha. Gimana Kak kabarnya? Baik dong, puji Tuhan. Alhamdulillah. Gimana tadi perjalanan menuju ke studio aman? Aman, lancar jaya. Asik, lancar jaya nih teman-teman. Nah, di Upito kali ini kita nggak cuma mau ngobrol-ngobrol kayak tadi nih, kita juga mau bincang-bincang sedikit ya Kak, nggak apa-apa lah ya. Tanya-tanya kali ya. Oke. Soal JKT48 nih. JKT48 bukan JKT48, oh iya benar. Nah, kan kalau yang kita tahu ya, kalau pendaftaran JKT48 atau JKT48 ini kan biasanya diikutin sama anak-anak yang usianya muda nih Kak. Kebetulan Kak Siska ikut JKT48 ini pas masih umur berapa nih Kak? Aku daftar JKT48 itu umur 13 tahun, tapi buat proses audisinya aku jadi member tetapnya adalah umur 14. Nah, kira-kira di umur 14-nya Kak Siska nih, apa sih yang memotivasi Kak Siska untuk ikut ke JKT48 di usia muda itu ya? Karena waktu itu aku emang udah suka banget kayak dunia entertain, aku suka nyanyi, suka nari, tapi nari gak terlalu bisa waktu itu. Waduh. Tapi waktu itu aku nggak tahu nih, aku kira-kira mau mengembangkan di mana selain aku ikut les vokal atau kegiatan sanggar gitu. Jadi aku mikirnya kayak, oh yang ada di depan mata kesempatannya JKT48 nih, dan ternyata emang aku juga pengen bisa mengenal dunia profesional dan entertain tuh gimana secara aslinya gitu. Seru juga nggak sih Kak kalau misalnya ikut ke JKT48 tuh kesan pertamanya apa ya kira-kira? Kesan pertamanya pastinya apa ya, bersyukur banget. Dan rasanya banyak journey yang aku dapat sih dari dengan bergabung di JKT48. Kayak menjumpai hal-hal yang mungkin aku biasanya dapatkan misalkan untuk usianya dewasa, tapi usia segitu aku udah mendapatkannya gitu di JKT48. Seru lah ya berarti. Seru banget. Nah kira-kira begitu Kak Siska nih ternyata udah kayak ditetapkan lolos gabung ke dalam JKT48, peran Kak Siska di JKT48 itu sebagai apa sih atau posisinya gitu? Kalau di JKT48 itu nggak kayak ada peran atau posisi gitu sih, palingan kapten sama vice captain kalau misalkan sekarang, tapi aku sih member aja. Kalau yang vice captain itu kira-kira itu apa deh Kak? Oh, kapten sama wakil kapten itu ya mereka istilahnya kayak memimpin ya, tapi memimpinnya juga misalkan lebih ke harus ngapain nih, maksudnya kita bikin apa, member-member tetap produktif gitu. Jadi kayak sebagai pemimpin, istilahnya kayak pemimpin buat kalau misalkan member-member punya pikiran-pikiran, lalu nanti kapten atau vice kapten bisa ngomongin langsung ke manajemen gitu. Oh iya, berarti harus ada musyawarah juga lah ya dari anggota ke kapten terus langsung ke manajemennya. Nah kira-kira selama Kak Siska join nih sebagai member lah di JKT48, prestasi apa sih Kak yang udah Kakak raih gitu sebagai member tetap ya kebetulan? Kalau prestasi sih puji Tuhan, aku kan kebetulan ada main film juga ya. Iya, main film, terus aku waktu itu dapat penghargaan di Indonesia Movies Actors Award itu sih. Itu penghargaan pertama aku di bidang entertain. Selain yang maksudnya dulu kan lomba-lomba aja gitu. Iya, lomba-lomba. Pas masuk JKT mungkin experience dan penghargaan yang aku dapat pertama itu, terus udah sih baru itu. Udah itu aja ya. Sisanya kayak menjadi member aja gitu. Jadi member aja. Nah, tapi waktu Kak Siska ini kan sempat main film juga ya. Maksudnya kayak kepikiran bisa tiba-tiba main film, sedangkan Kak Siska ini kan udah terjun dalam dunia musik nih. Itu gimana? Karena waktu itu emang aku mikirnya kesempatan datang aku ambil aja sih. Jadi kebetulan waktu itu aku ada casting gitu kan. Jadi aku ya udah ikut aja, terus puji Tuhannya keterima sampai filmnya jadi. Jadi kayaknya aku sih pengen belajar semuanya sih. Kayak misalkan nyanyi, nari, acting, apapun yang bisa aku pelajarin selagi itu ada di dunia entertain, aku tertarik gitu. Benar. Dan selagi bisa kenapa enggak ya? Iya, benar. Nah, untuk sekarang ini juga kan Kak Siska nggak cuma dalam dunia musik, tapi entertain juga kayak main film. Untuk sekarang ini ada nggak sih kayak project atau apa gitu yang lagi dikerjain? Yang lagi dikerjakan sih untuk saat ini nggak ada sih. Kalau misalkan aku sendiri karena kan sekarang kan lagi sibuknya as a group ya, jadi kita banyak event-event off air atau event on air juga. Tapi kalau misalkan buat project aku sendiri, kebetulan aku baru ngeluarin extended playlist
Oh iya. Iya, bareng Wine Disney Playlist, judulnya Asa dan Rasa bulan November kemarin. Jadi bisa didengerin di Spotify dan semua platform musik kesukaan kalian. Nah, untuk teman-teman yang mau mendengarkan lagunya Kak Siska, jangan lupa ya, bisa dicek di Spotify juga. Semangat, harus dong. Benar. Dan gini nih Kak, kan tadi udah dibahas juga ya, alasan kenapa kalau misalnya Kak Siska itu udah di dunia musik, terus tiba-tiba terjun ke dunia perfilman, itu kan karena ada kesempatan juga, dan kalau bisa diambil kenapa enggak gitu. Tapi kenapa sih harus dunia perfilman gitu? Kenapa enggak yang lain aja gitu? Karena kebetulan yang ada kesempatannya itu sih, maksudnya emang aku tertarik juga dengan acting sebenarnya. Oh, tertarik dengan acting. Iya. Tapi udah belajar dari kecil kah atau emang belum? Oh, belum. Aku berarti benar-benar ini acting tuh mungkin dulu umur 10 tahun, kelas 5 sampai 6 tuh aku pernah ikut musikal. Mungkin itu ya. Oh, musikal. Iya, sedikit belajar actingnya di situ. Drama musikal gitu kali ya, Kak? Iya, karena kan ada actingnya juga ya, kebetulan kalau drama musikal. Enak juga ya, ternyata seru. Nah teman-teman, gak cuma itu kan tadi kita udah mendengar ya kalau misalnya Kak Siska itu punya lagu yang bisa kita dengar di Spotify. Langsung aja kali ya kita dengar lagu dari Kak Siska JKT48. Itu judulnya Berdebar. Salahkah ku menyukaimu walau belum bertemu dirimu, tapi aku sudah tak bisa hilangkan rasa ini dari hatiku. Bisakah ku suatu saat menggapaimu, oh idolaku, walau semua ini terasa semu karena ku jatuh padamu. Yang tak tahu aku ada. Nah, Sobat Ivi Talk, gimana tadi lagu yang udah dibawain sama Kak Siska? Pasti bagus banget dong. Makasih. Nah, gak cuma itu nih teman-teman. Aku juga pengen menggali, atau kita juga pengen menggali sesuatu nih Kak yang lebih dalam dari Kak Siska nih. Kalau misalnya ngomong-ngomong tadi, Kak Siska udah join as a group di JKT48, terus udah ikut juga terjun ke dalam dunia perfilman. Kira-kira apa sih Kak yang pernah Kakak alamin gitu, atau tantangan apa yang Kak Siska pernah lewatin di awal-awal gabung ke dalam JKT48 itu, dan gimana sih caranya untuk bisa ngelewatin itu? Rintangan. Iya, rintangan. Mungkin rintangannya karena waktu itu kan usianya masih muda juga kan, 14 tahun, dan waktu itu aku masih SMA kelas 2. Iya, udah masih jadi, muda. Iya, jadi rintangannya mungkin nyimbangin waktu antara sekolah sama latihan juga. Yang paling berat pada saat itu adalah awal-awal itu adalah nyimbangin itu aja sih, waktu antara sekolah dan JKT48. Tapi untuk ngelakuin dua hal kayak gitu kan maksudnya susah ya Kak, untuk manage waktu. Itu juga butuh support juga gak sih Kak dari lingkungan atau dari keluarga? Iya dong, pasti, keluarga pasti. Tapi berarti keluarga ngedukung lah ya Kak? Ngedukung, semuanya ngedukung, iya, ya, ngedukung aku. Nah kalau untuk ngatasin tadi ya, kan kayak tantangan atau rintangan, pasti kan kita perlu lah untuk mengatasi itu. Gimana sih Kak akhirnya bisa teratasi gitu, cara manage waktunya mungkin? Yang pasti itu terjadi, atau misalkan aku bisa katakan mampu, adalah karena proses sih. Jadi prosesnya udah lama aku menyesuaikan, kayak harus bagi-bagi waktu secara mau nggak mau. Jadi dari situ aku bisa latihan kayak untuk manage waktu aku dan bisa scheduling supaya semuanya nggak bentrok gitu. Oh iya, berarti kita harus tetap belajar juga ya teman-teman untuk ngelatih dan ngatur schedule kita biar gimana pun itu bisa tetap balance ya. Kemudian juga gini nih Kak, kan Kakak tergabung ke dalam JKT48 dimana kayak tadi Kakak bilang banyak schedule, banyak event, acara-acara. Nah apa sih Kak yang perlu disiapin gitu, kayak misalnya dari diri Kak Siska gitu, baik secara fisik atau mental untuk ngejalanin itu, kan itu pasti bakal hektik banget nih. Gimana ya cara nyiapinnya biar gue ready nih gitu? Mungkin kalau fisik kita harus, kalau latihan fisik itu kan emang udah dari awal JKT48 kita udah dilatih buat fisiknya kuat, karena kegiatan JKT48 itu banyak banget kita latihan. Terus satu hari kita bisa 2-3 show. Wow. Terus jadi kalau buat fisik sih harus kuat-kuatin badan sih, karena kalau misalkan di JKT kita punya badan yang nggak kuat, kita bakal susah sendiri menyesuaikannya.
Terus kalau mental latihan juga sih, karena ya itu tadi aku bilang ya, kalau misalkan di JKT48 usianya masih muda tapi kita bisa tahu dan belajar hal-hal yang orang dewasa dapatkan, itu adalah mental juga, karena kan di usia yang muda atau sampai sekarang pun menjadi public figure itu kita harus, dan mau nggak mau kita terbuka sama dunia, dan dunia juga bisa melihat dan komentar tentang apa yang kita lakukan kan, baik itu buruk ataupun baik gitu. Jadi harus latihan gimana caranya menyaring apapun yang kita temukan di sosial media. Jangan jadikan itu sebagai kayak omongan yang bisa menjatuhkan, tapi lebih ke kayak motivasi sih. Iya, jangan terpaku ya sama sosial media, karena kan maksudnya nggak semua media itu tahulah tentang kita. Kadang ada yang rumor-rumor, ada yang hoax. Dan malah itu bisa jadi kayak bensin buat kayak kita untuk menunjukkan kalau misalkan kita bisa lebih dari apa yang mereka bilang gitu. Benar-benar. Ya itu ya teman-teman, ya kita pasti punya cara sendiri lah untuk mengatasi kayak gitu. Dan seperti apa yang udah Kak Siska bilang, kalau misalnya mental ya itu emang harus diusahain banget ya, apalagi kayak di usia muda, harus bisa berpikir secara dewasa juga gitu. Nah tapi ngomong-ngomong soal kayak rintangan tadi nih, ada juga nggak sih Kak yang harus dikorbankan gitu? Yang dikorbankan yang pastinya masa muda ya. Iya, masa muda, benar. Dari umur 14 sampai sekarang aku 23. Terbatas waktu mainnya sama teman sepermainan. Misalkan sama teman sekolah tuh terbatas. Jadi kayak kita temannya ya banyak kan jadi dari JKT48 aja gitu, dari dalam-dalamnya aja. Mungkin kalau di masa itu biasa kita main sama teman-teman nongkrong. Kalau ini kita as a group gitu. Abis sekolah latihan, kuliah latihan gitu. Waduh, capek juga ya. Kayak gitu. Paling jauh dari keluarga juga kan. Jadi kayak itu rintangannya. Ya itu salah satu rintangannya. Pernah nggak sih Kak kayak orang tua kayak, aduh kangen banget nih, terus Kak Siskanya juga kangen, gimana sih? Pasti tuh sering sih, tapi mostly itu aku sih yang ngerasa kayak pengen pulang terus kayak homesick ya, homesick karena kan anak rantau ya. Bener. Sekarang ngatasinnya yang pastinya ya setiap libur pasti aku ke kampung, pasti aku nyamperin ibu aku gitu sih. Iya, haruslah tetap ketemu keluarga karena itu nomor satu. Iya. Terus ngomong-ngomong soal kayak ketemu keluarga kan berarti harus membagi waktu lagi. Nah, kalau ini di dunia seputar Kak Siska nih, pas sudah masuk ke dunia perkuliahan, ada nggak sih kayak gimana caranya bisa membagi waktu gitu antara kuliah dan JKT? Pasti kan susah ya, karena kan kuliah harus dimanapun, kapanpun, apalagi dosennya kan katanya kalau kuliah itu suka-suka dosen gitu kan. Jadwalnya bisa tiba-tiba ganti gitu, gimana Kak? Balik lagi tadi aku nyesuaiin juga sama jadwal JKT sih. Jadi tapi aku tetap taruh kuliah dulu daripada JKT48, karena kalau misalkan emang itunya bener-bener waktunya bentrok banget, pasti aku utamainnya kuliah dulu. Kecuali kalau misalkan ada pekerjaan yang dealnya udah dari bulan-bulan lalu, biasanya aku juga izin juga ke dosennya gitu sih. Yang penting bisa ngikutin sih kalau aku. Oh berarti intinya kalau misalnya ada sesuatu izinnya harus jauh-jauh hari, tapi ya harus bisa nyempetin juga lah ya, mengimbangi antara kuliah dan karirnya juga. Betul. Tapi aku pengen nanya nih Kak lebih dalam lagi, gimana sih pandangan seorang Siska JKT gitu tentang pentingnya kuliah dan meniti karir? Kan kayak tadi Kak Siska main film, JKT48 juga gitu, gimana sih Kak? Pentingnya apa ya, kalau misalkan kita punya karir di luar kuliah atau di luar kampus, itu menurut aku itu bukan hal yang yang punya alasan buat menelantarkan kuliah sih kalau aku sendiri. Jadi aku mikirnya kalau misalkan orang bisa selarasin kuliah dan kerja, itu malah menurut aku itu keren banget. Jadi kayak iya benar-benar, kenapa enggak gitu. Karena kan ya kita tahu ya, maksudnya kayak kerja kan susah ya Kak, kuliah juga ya pusing lah, tugas-tugas. Kalau ada orang yang bisa ngebalance itu semua pasti kayak, oh keren banget ya dia bisa, kenapa gue enggak gitu. Meskipun susah. Walaupun susah. Tapi gimana sih Kak, kalau Kakak ada tipsnya nggak kayak untuk menjaga balance itu antara kuliah dan juga meniti karir gitu? Harus konsisten dan komitmen. Komitmen sih. Iya sih, komitmen benar-benar. Kalau emang dari awal niatnya udah kayak tahu, oh ya nih gue ngambil kuliah dan gue bakal sibuk, tapi kerjaan gue nggak bisa ditinggal, mau atau enggak. Kalau misalkan mau ya udah. Iya. Take it or leave it lah ya. Benar-benar. Ya. Take it or leave it. Kalau motivasi nih Kak,
Apa sih Kak yang memotivasi seorang Siska JKT48 untuk kayak berkarir di usia Kak Siska yang terbilang muda ini gitu? Yang pastinya aku pengen punya mimpi ya, karena kita punya mimpi pasti kita punya beribu cara untuk nyampe ke mimpi itu gitu. Benar. Itu adalah motivasi aku yang utama, dan pastinya aku pengen banggain keluarga aku juga sih. Itu kayak motivasi yang paling kuat sih, yang bikin aku tetap sampai sekarang. Yang kedua lah ya Kak, kan anak mana sih yang gak pengen ngebahagiain orang tuanya gitu. Betul. Nah, kan tadi kita udah ngebahas juga nih antara kuliah dan juga meniti karir. Kalau menurut Kak Siska sendiri nih, kalau bisa dan mau disuruh pilih, kuliah apa berkarir dulu nih Kak? Kalau aku sih milihnya sama sih, karir dan studi. Karena kalau misalkan kita karirnya sukses, tapi kita bakal lebih happy lagi dan mungkin akan lebih bangga sama diri kita sendiri kalau misalkan kita juga punya istilahnya studi yang kita bisa kelarin gitu. Jadi aku pengen dan semoga aja aku bisa dua-duanya jalan. Nah Sobat Ivy Talk, seperti yang udah tadi kita dengar dari Kak Siska, kalau misalnya kita sebagai generasi muda, kita tentu saja bisa pastinya meniti karir. Yang penting jangan lupa berusaha dan juga menjaga komitmen. Karena komitmen itu adalah salah satu komponen yang paling utama, dan kita sebagai generasi muda biasanya suka lupa nih komitmen. Karena kan susah banget ya untuk komitmen ya Kak, apalagi di usia muda kayak gini. Nah bagi kalian yang udah meniti karir atau baru mau, kalau bisa ditekunin, dan kalau misalnya dapat kesempatan jangan ditolak, karena kesempatan belum tentu datang 2 kali ya Kak. Makanya kalau misalnya kalian sudah meniti karir, bisa dilanjutin aja dengan cara komitmen. Nah untuk itu kita ada penampilan spesial dari Kak Siska untuk yang terakhir nih, dengan dia membawakan lagunya yaitu berjudul Pesawat Kertas 365 Hari. Tapi sebelumnya thank you dulu ya sama Kak Siska. Thank you ya Kak udah datang ke studio, dan thank you juga untuk Sobat Ivy Talk yang ada di rumah. Jangan lupa untuk selalu saksiin Ivy Talk di official YouTube-nya yaitu official Uki TV, dan juga jangan lupa subscribe dan tentunya di like. And don't forget to follow Instagram-nya official Uki TV untuk episode-episode berikutnya. See you. Terima kasih, see you. Di pagi hari ku awali hari dengan doa, semoga satu hari ini bisa dipenuhi oleh senyum. Walaupun terkadang hujan turun dan air mata juga mengalir, di hari yang tak berjalan besok pun tetap semangat. Di dalam mimpiku selalu terlihat ada diriku sendiri yang dengan bebasnya melakukan semua hal yang ingin aku lakukan. Hidup bagaikan pesawat kertas, terbang dan pergi membawa impian. Sekuat tenaga dengan hembusan angin, terus melaju terbang. Jangan bandingkan jarak terbangnya, tapi bagaimana dan apa yang dilalui. Karena itulah satu hal yang penting, selalu sesuai kata hati. San biaku roku juga